Tanggal 24 Maret 1946, Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Keputusan ini diambil karena rakyat tidak rela kota Bandung dimanfaatkan musuh saat itu sekutu. Rakyat pun mulai meninggalkan tempat tinggalnya dan membakarnya. Sambil mengosongkan kota, sejumlah serangan pun dilancarkan. Salah satu serangan yang paling besar adalah saat Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan berhasil meledakkan gudang mesiu sekutu di kawasan Duyuh Kolot. Nama saya Landung atau Abah Landung, lahir di Bandung pada 11 Juli 1926. Secara hidup sampai hari ini, dari mulai pemungut bola, menjadi guru, menjadi relawan, merebut Malaysia, artinya konfrontasi Malaysia, Irian, kemudian menjadi relawan bencana sampai hari ini. Kota Bandung pada saat itu udah kota yang paling bagus di Indonesia mah. Waktu itu kan udah diberi nama, waktu itu juga udah Paris Van Java. Nama Paris Van Java itu udah dari dulu, karena Bandung itu satu-satunya kota penjajahan yang dijajah yang paling bagus, paling nyaman. Kalau dulu kota Bandung tuh ya satu, rakyatnya masih sedikit, asri ya, belum begitu ramai. Jalan juga bagus. Jadi kalau kita duduk di sini nih ya, ada delman tuh di sana tuh di Jalan Rio sebelah sana, di pengadilan jauh lagi lah ke sana. Itu udah kedengaran. Tak trok, ting tong, udah kedengaran. Oh ada delman di sana gitu. Pada waktu itu Abah masih umur 20 tahunan ya. Jadi udah cukup besar. Jadi kebetulan tanggal 17 Agustus 45 Indonesia dimerdekakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu. Maka disitulah bergejolak karena pemerintahannya belum begitu siap. Maka tentara-tentara Belanda juga masih banyak di Indonesia, khususnya di Bandung. Bukan tentara Belanda aja, tapi tentara Jepang yang akan meninggalkan Indonesia itu juga masih banyak. Maka di situ ada istilah nikah gabungan tentara Belanda dengan Inggris, dengan Jepang, yang masih tetap ingin bahwa Indonesia tidak merdeka begitu. Diawali dengan bukan pemberontakan, tapi kita memberontak kepada Belanda itu dari mulai Bojong Kokosan, Sukabumi, yaitu yang dipimpin oleh Pak Soekardi yang menyegat, mengalahkan tentara Inggris yang mau masuk ke Bandung. Masuk ke Bandung, mau menundukkan Bandung, tapi di Bandung sudah bergolak begitulah. Jadi ya kami yang pada waktu itu masih pemuda juga ikut untuk mempertahankan. Pada waktu itu ada selebaran-selebaran, ada yang melalui udara,
ada juga yang melalui tangan-tangan karena tidak sampai orang-orang yang di darat sudah mengambil, kemudian dibacakan lagi, sebarkan lagi semua untuk serempak pemuda dan pemudi, baik itu muslim, non-muslim semuanya, ada orang Tionghoa, ada orang Arab, semua yang ada itu yang pro pada Republik, ya ikutlah membantu. Maka pada waktu itu Panglima Tentara Indonesia mengumumkan Bandung itu harus ditinggal dan harus dihanguskan. Itu yang namanya Bandung Lautan Api. Itu dimulai dari penghancuran gudang Mesio yang ada di Dayakolot yang oleh Muhammad Toha itu. Jadi pada waktu itu ada edaran dari Pak Nasution waktu itu pada tanggal 24 kalau nggak salah ya, 24 tuh harus mundur kan, harus mengungsi. Nah, jadi sebelum mundur itu tanggal 22-nya aja Bandung dihancurkan dulu, dibakar oleh kita, dibakarnya bukan oleh Belanda, bukan. Sambil pergi tuh bakar di belum mana ya mau orang belum ya. Nah, yang sebetulnya yang hebat mah ya itu yang kampung Ciurgelis itu, Coblong itu yang dibakar, Cicadas begitu. Itu yang dibakar, sambil pergi dibakar rumah-rumahnya tuh. Kelas 11 pulang jam berapa hari ini? Nah ini yang kampungan inilah yang sering dibombardir, dibelem. Jadi titik yang paling besar dibakar, satu ini Ciurgelis, keduanya daerah Cicadas. Nah, tempat kita berdiri sini ini adalah musola. Musola kecil, tapi cukup banyak lah, isinya sampai 60-100 cukup, tapi disebut musola atau langgar, yang dipimpin oleh Pak Kacung. Dan pada waktu sebelum Bandung Lautan Api itu kan kumpul, ada Pak Kasur dan caranya, ada juga Bung Karno saya lihat. Banyak semua tokoh-tokoh kumpulnya yaitu dengan Pak Kasur di kampung Ciurgelis ini yang hari ini sudah disalin menjadi Pusdai. Tapi ada orang-orang yang pintar pada waktu itu, nggak tahu siapa namanya, ya termasuk Pak Nasution barangkali di situ yang ada itu dulu masih kolonel gitu ya. Jadi bahwa Bandung, kota Bandung jangan diapa-apakan. Karena beliau melihat masa depan barangkali kalau dihancurkan nanti bagaimana kerusakan. Ternyata sampai hari ini gedung-gedung ini juga kan gedung sisa-sisa dari Bandung Lautan Api yang tidak dibakar, tidak diapa-apakan. Dan alhamdulillah sampai sekarang barangkali bisa dipakai gitu. Kalau dulu dihancurkan mungkin ya itu. Jadi yang dihancurkan rumah-rumah rakyat aja. Yang sambil pergi menuju ke Garut, ke Tasikmalaya, ke Jogja itu rumahnya dibakar untuk menghilangkan jejak begitu. Saya mengungsi dari Bandung itu ke Bojongkoneng. Dari Bojongkoneng terus jalan ke Cicalengka. Cicalengka terus mapai sampai ke Tasik. Baru di Tasik beberapa hari naik truk pergi ke Jogja. Jadi mengungsinya sampai ke Jogja.
Jalannya jalan biasa aja. Mapai dari Cicalengka, mapai kampung terus. Lalu ada ya mungkin sampai seminggu lah gitu jalan minat. Ya masih sulit karena banyak tentara ya gitu ya, banyak pasukan dari Belanda yang bergabung dengan pasukan kita. Kan pasukan kita tidak semua orang Republik. Ada yang pro Belanda, yang namanya mata-mata gitu. Oh ini tembakin. Jadi setiap hari itu yang dilihat sama Abah dari mulai merdeka sampai tahun 46 itu orang meninggal tuh banyak. Ya Abah sih tahun 48 akhir 48 kalau nggak salah udah ke Bandung lagi. Dia naik kereta api udah pulangnya. Naik kereta api sampai Tasik, dari Tasik ke Bandung naik konvoy, naik truk. Ya kepanggil lagi ke tempat Hasan, tempatnya sudah artinya ya udah maut lah ya, kembali ke tempat asal di jalan Citarum itu. Karena tempat itu Abah sebagai orang sipil, Bapak juga orang sipil, ya begitu datang istilahnya tentara yang dari gunung itu, ya pada ngambil rumah itu. Begitu Bandung Lautan Api, sampai hari ini kan ada saudara Abah juga yang hilang sampai hari ini nggak ketemu. Ada banyak teman-teman itu pada meninggal biasa, ya saudara. Negara kita ini negara yang dapat pengorbanan, artinya dibeli dengan pengorbanan luar biasa. Dan kita hasilnya adalah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu adalah merupakan jalan atau jembatan yang harus kita injak semua oleh orang-orang sekarang ini. Gunakanlah jembatan itu. Kalau Bung Karno mengatakan jembatan itu jembatan emas. Jadi kita sekarang lagi berdiri di jembatan emas untuk menyeberang kemana yang kita inginkan. Artinya untuk mengambil sesuatu yang menguntungkan. Orang kita jembatannya juga udah emas, masa mendapatkan yang jelek kan gitu kan. Artinya cita-cita kita harus lebih mantap menggali apa-apa yang ada di kita. Kan zamannya digital kan. Ya digital ini digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menularkan apa-apa yang tidak baik, tapi yang baik kan gitu. Kalau harapan Abah ke depannya ya tentunya kalau melihat kiri kanan ke atas itu ya ingin senang kan. Ingin seperti orang lain kalau yang dia di kota itu. Tapi Abah tetap aja kehidupan Abah ingin Abah diberikan kesehatan yang baik, yang mulus, yang ridho, ikhlas, dan bisa membantu orang lain. Itu aja. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali.